Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Setelah pria tua dipaksa mundur sejauh 30 meter oleh boneka iblis langit, Xiaoyan menyipitkan matanya dan langsung menatap ke arah 10 boneka. Jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak level Douzong, dia mungkin tidak tertarik. Bantu aku mengawasi yang lain. Cahaya perak berkedip di mata Xiaoyan saat dia berbicara dengan lembut kepada dokter peri kecil. Jari-jari kakinya segera menekan tanah dan tubuhnya perlahan berjalan. Ini membuat semua orang terkejut ketika melihat tindakan Xiaoyan. Bocah kecil ini telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Pria berambut putih di samping Feng Qing'er melirik ke belakang Xiaoyan dan tertawa. Dengan kekuatan Douzun Bintang 1, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama dari Sekte Suan Bumi sebelumnya. Aku pikir, kamu harus melupakannya. Kebetulan aku cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit di hadapan pria berambut putih ini, yang tiba-tiba ikut campur. Ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya langsung masuk ke dalam radius 30 meter dari pintu batu. Melihat hal tersebut, pria berambut putih itu pun tersenyum. Tubuhnya bersinar dan dia juga menyerang. Melambaikan lengan bajunya, angin kencang diayunkan ke arah punggung Xiaoyan di depannya. Punggung Xiaoyan tampak memiliki beberapa mata. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Kemudian, kekuatan spiritual yang luas melonjak ke segala arah dari antara kedua alisnya, dan berubah menjadi ribuan bagian yang bergerak menuju boneka-boneka yang memancarkan cahaya perak. Bocah ini benar-benar berniat mengendalikan boneka-boneka ini. Pria berambut putih itu juga merasakan tindakan Xiaoyan. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkan boneka-boneka ini. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan boneka iblis bumi. Tinjunya diayunkan dan dengan keras mendarat di tubuh boneka. Boom! Tinju yang menakutkan mendarat, tubuh boneka iblis bumi segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Namun, garis retakan segera menghilang dengan cepat saat cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menghancurkan boneka ini. Tepat ketika pria berambut putih akan melepaskan tinjunya lagi, cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu. Suara angin tajam menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru mundur. Bocah ini juga punya boneka seperti itu. Tidak heran dia akan menyerang. Pria berambut putih tiba-tiba menyadari ketika dia melihat boneka iblis langit warna emas gelap muncul. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, secara kebetulan melihat Xiaoyan perlahan membuka matanya. Yang terakhir menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Segera, 10 boneka itu mengeluarkan suara wus sebelum disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Bocah kecil ini. Dia benar-benar menundukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun melihat Xiaoyan dengan cara tanpa suara sementara pikiran aneh itu naik dalam hati Xiaoyan. Itu hanya 2-3 menit, tetapi 10 boneka puncak Douzong sebenarnya mendarat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan hanya melirik dan menarik pandangannya di hadapan tatapan dari semua orang. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini melihatnya. Mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Motif perjalanan mereka ini adalah teknik Dou kelas Tian. Setelah Xiaoyan menyimpan 10 boneka ke dalam cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat akhirnya perlahan terbuka. Xiaoyan tidak buru-buru masuk, dia malah memilih kembali pada kelompok dokter peri kecil. Pintu utama telah terbuka, semua orang di alun-alun saling memandang. Namun, tidak ada yang berani memimpin untuk masuk. Sesaat kemudian, akhirnya ada seseorang yang tidak tahan lagi dan memimpin untuk berjalan perlahan menuju pintu batu. Untungnya, tidak ada teriakan menyedihkan yang muncul kali ini. Ayo pergi. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia berteriak rendah saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas masuk ke arah pintu batu. Dokter peri kecil dan sisanya dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah memasuki pintu batu, yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Aula ini memiliki sejumlah koridor ke lokasi yang tidak diketahui. Ziyan, bisakah kamu merasakan sesuatu?
Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat jalur ini dengan ujung yang tidak bisa dilihat. Dia berbalik ke arah Ziyan dan bertanya, "Aku bisa mengendus beberapa bahan obat. Namun, itu sangat samar." Ziyan mengerutkan hidungnya dan berkata, "Kalau begitu, pimpin jalan." Xiao Yan buru-buru berkata dengan sedikit sukacita. Ziyan mengangguk. Dia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan di sebelah kiri aula besar. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikutinya. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit melintasi koridor, Ziyan di depan secara bertahap berhenti. Mata kelompok Xiao Yan langsung terlempar ke depan setelah melihat Ziyan berhenti. Ada sebuah pintu batu yang sangat kuno di sana. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan besar disinilah bahan obat disimpan. Aku ingin tahu, apakah mereka telah rusak setelah bertahun-tahun. Ziyan menunjuk ke pintu batu dan berkata, "Sepertinya tidak. Ahli Doseng memiliki banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju dan memeriksa tempat itu dengan cermat. Setelah mengetahui bahwa tidak ada jebakan, barulah dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu hingga terbuka. Namun, setelah pintu batu terbuka, itu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan. Hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Wow, ini tempat yang bagus. Mata Ziyan tampaknya memiliki bintang-bintang kecil. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa mengendalikannya. Setelah itu, dia meraih Ganoderma dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakan Ziyan. Tatapannya menyapu sekeliling dan dengan kuat menahan dorongan untuk menempatkan semua bahan obat di hutan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. "Ayo pergi dan temukan buah jiwa bayi dulu." Kelompok dokter peri kecil mengangguk. Setelah itu, Xiao Yan menarik Ziyan, yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak ke atas. Setelah mengikuti Ziyan memasuki hutan kuno selama 10 menit, Ziyan akhirnya berhenti di depan sebuah danau. Di tengah-tengah danau ini, ada sebuah daratan yang ditumbuhi pohon kecil aneh. Cabang-cabang pohonnya terjalin seperti tanaman merambat. Jika dilihat sambil berdiri dari jauh, akan terlihat bahwa bentuk tanaman tersebut sangat mirip dengan ibu hamil. Ada cahaya keemasan yang memancar dari bagian dalam perut yang dibentuk oleh banyak cabang. Itu memang pohon iblis jiwa bayi. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihat tanaman berbentuk aneh ini. "Tunggu apa lagi, sekarang kamu sudah menemukannya. Pergi dan ambil." Xiong Zhan membuka mulutnya dan tertawa. "Tunggu, benda spiritual alami apapun akan memiliki penjaga binatang sihir." Ziyan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya berhenti di danau. Tinju kecilnya terkepal saat dia melayangkan pukulan. Angin yang menakutkan menghantam permukaan danau dengan keras dan menciptakan lubang yang sangat besar. Boom! Permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang yang mengerikan. Segera, kelompok Xiao Yan menemukan ada bayangan besar yang muncul dengan cepat. Matanya yang besar mengandung kilatan tajam saat menyapu seluruh tempat. Ini sebenarnya adalah naga kuno surgawi. Dia sudah punah di dunia luar. Ziyan tanpa sadar terkejut saat melihat binatang sihir raksasa yang keluar dari air. Kemudian, dia melompat turun dari cabang pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga cahaya ungu yang meraung ke langit. Di bawah raungan rendah naga ungu, segera, keganasan di mata naga kuno surgawi secara bertahap ditarik. Tubuhnya yang besar perlahan menyusut kembali ke dalam air. Kepala besarnya bergerak menuju Ziyan dengan sikap seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Ziyan kemudian menepuk kepalanya sebelum menunjuk ke arah pohon jiwa bayi di tengah danau. Naga kuno surgawi terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Ziyan. Matanya memiliki keengganan. Dia telah melindungi buah jiwa bayi selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia tidak mau memberikannya begitu saja kepada orang lain. Namun, tekanan garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Ziyan, menyebabkannya tidak mampu menahannya. Dia hanya bisa menjadi putus asa dan tampak sangat menyedihkan. "Bisakah kita memberikan kompensasi?" Sungguh sangat menyedihkan. Hati Ziyan melembut saat melihat naga kuno surgawi. Dia menoleh dan bertanya pada Xiao Yan.
Xiaoyan bergegas turun dan mendarat di samping Ziyan. Dia menangkupkan tangannya ke arah naga kuno surgawi. Aku benar-benar minta maaf. Awalnya, aku tidak ingin merebut sesuatu yang kamu sukai, tetapi buah jiwa bayi sangat penting bagi kami. Aku memiliki 2 jenis pil obat yang memiliki efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang sihir. Selain itu, tubuhmu mengandung garis keturunan naga kuno. Ada kesulitan yang cukup besar untuk berubah bentuk menjadi manusia. Aku juga memiliki rumput transformasi tubuh yang matang. Mata naga kuno surgawi langsung berbinar ketika mendengar rumput transformasi tubuh. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya yang besar. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega, dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Naga kuno surgawi menghisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Akhirnya puas dengan kompensasi ini. Kemudian dia menggerakkan tubuh besarnya dan memasuki bagian dalam danau sambil menimbulkan beberapa riak. Setelah dengan lembut mengirim orang besar ini, Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Ziyan di sampingnya. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di pulau di tengah danau, di samping pohon iblis jiwa bayi. Xiaoyan menyadari bahwa 2 buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalam cabang pohon yang seperti perut wanita hamil, buahnya tampak seperti manusia hidup seperti bayi. Pertama, dia memotong cabang pohon dan membentuk kotak kayu, setelah itu, dia memotong 2 cabang pohon yang menampung buah jiwa bayi dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak kayu. Kemudian menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kita akhirnya mendapatkan buah jiwa bayi. Hati Xiaoyan tampak seolah-olah telah terbebas dari batu yang berat, dia akhirnya menyelesaikan misinya. Yao Lao pasti bisa memulihkan kekuatan puncaknya kali ini. Ayo pergi. Xiaoyan berencana untuk segera pergi setelah menyimpan buah jiwa bayi, namun Ziyan di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan sikap terkejut. Ada apa? Di sana, ada sesuatu yang memanggilku. Mata Ziyan juga menjadi sedikit kabur saat ini. Perasaan seperti itu sepertinya berasal dari garis keturunannya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia melirik Ziyan, yang matanya tetap terpaku pada bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk dengan keras. Ayo pergi dan lihat. Senyuman muncul di wajah kecil Ziyan, yang terus menatap, setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan kuno. Kelompok Xiaoyan buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Setelah terbang sesaat, mata Ziyan terfokus pada suatu tempat di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau yang subur. Kemudian dia turun, dan perlahan melangkah di tanah, wajahnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangannya menyentuh udara kosong. Segera, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana dan berubah bentuk menjadi mangkuk terbalik. Bagian bawah dan atasnya berbentuk bulat. Apa ini? Kelompok Xiaoyan juga muncul dan muncul di samping Ziyan. Mata mereka melihat penghalang keemasan dengan ekspresi serius. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya binatang sihir dengan kekuatan luar biasa, ketika masih hidup yang dapat membentuk penghalang roh binatang dan hanya dapat melakukannya ketika dia akan mati. Tangan kecil Ziyan dengan lembut mengusap penghalang cahaya. Ada semacam kesedihan yang terlihat di wajahnya. Xiaoyan terdiam. Karena makhluk ini memanggil Ziyan, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini kemungkinan besar berasal dari suku naga kuno Void. Ada yang salah, Ziyan menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya tiba-tiba berubah saat dia berkata, penghalang spiritual binatang ini tidak hanya memiliki aroma naga kuno Void, tetapi sepertinya ada sedikit aroma iblis Phoenix surgawi. Kelompok Xiaoyan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku iblis Phoenix surgawi kuno juga telah mati di tempat ini? Kamu akan tahu jika kamu membuka dan melihatnya. Xiongzhan di sampingnya mengusap kepalanya dan berkata. Ziyan sedikit mengangguk. Segera, dia menggigit jari halusnya. Setetes darah kuning keemasan muncul, dan dengan lembut meletakkannya pada penghalang spiritual binatang sebelum menggambar tanda darah kuning keemasan. Segera, penghalang cahaya keemasan beriak dan garis retakan perlahan terkoyak dan terbentuk. Ayo pergi. Ziyan melambaikan tangannya dan mengambil langkah masuk. Setelah ragu-ragu sejenak, kelompok Xiaoyan di belakangnya juga mengikuti dari dekat. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang,
cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menghilang. Ketika kelompok Xiaoyan muncul, itu bukan lagi hutan hijau subur, namun sebuah dataran terpencil. Di tengah dataran ini, ada sebuah altar batu kuno berukuran 30 meter. Di tengah-tengahnya, ada platform batu warna ungu keemasan, bibit pohon kecil mulai tumbuh dari sana. Ketiga tunasnya hanya setebal jempol, tetapi berliku-liku seperti naga besar. Bagian atas bibit pohon kecil ini tergantung buah warna emas dan ungu seukuran telapak tangan. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, bagian emasnya berputar-putar tampak seperti versi naga kuno Void yang menyusut. Separuh ungu lainnya menari dengan sayap terbentang seperti burung Phoenix. Buah yang dibentuk oleh naga kuno Void dan iblis Phoenix surgawi. Kelompok Xiaoyan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Ini adalah buah asal naga Phoenix. Buah jenis ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga kuno Void dan Phoenix surgawi kuno untuk mendapatkan peluang 10% untuk dilahirkan. Buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Ini yang ke-6 kalinya. Mata Ziyan terkejut saat dia melihat buah asal naga Phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh ke dataran luas dari atas. Di sana, ada rangka naga dan Phoenix surgawi yang sangat besar. Naga kuno Void dan Phoenix surgawi kuno telah mati bersama di tempat ini. Tidak heran lahir buah asal naga Phoenix. Xiaoyan bergumam. Kemudian, dia melirik Ziyan. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Aku pasti harus membawa buah asal naga Phoenix ini. Jika iblis Phoenix surgawi mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi monster sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung Phoenix. Pada saat itu, suku naga kuno Void akan terancam. Wajah kecil Ziyan tampak muram saat dia berbicara. Kalau begitu, ambillah dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas memiliki hubungan buruk dengan suku iblis Phoenix surgawi. Ziyan mengangguk. Namun ketika dia akan bertindak, ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan riak kuat yang tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Segera setelah itu, banyak aura memasukinya secara bersamaan. Itu mengejutkan anggota suku iblis Phoenix surgawi. Feng Qing'er dan yang lainnya, yang telah menerobos masuk, segera menyapu pandangan mereka. Mata mereka tertuju pada tengah altar batu. Buah asal naga Phoenix.